Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 11 September 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar Propesa reguler B dan CS dengan 10.000 mahasiswa baru. Propesa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang mengundang orang tua atau wali mahasiswa baru. Universitas Sutomo menggelar Propesa dengan 1.000 mahasiswa baru. Universitas Pamulang dilantik LL Dikti Wilayah 4 sebagai konsorsium kerjasama internasional. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menggelar program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa reguler B dan CS pada 3 September 2022. Propesa reguler B dan CS berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Seperti hari Propesa pada reguler A dan CK, Propesa reguler B dan CS berlangsung di 4 ruang berbeda, di antaranya ruang auditorium, ruang serbaguna, basement, serta ruang anggrek. Program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa reguler B dan CS Universitas Pamulang diikuti kurang lebih 10.000 mahasiswa baru dari seluruh program studi. Dan mengusung tema bersama Unpam semua orang bisa kuliah. Tidak jauh berbeda dengan Propesa reguler A dan CK. Pada Propesa reguler B dan CS juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, para wakil rektor, para dekan, serta para ketua program studi. Propesa diisi oleh beberapa kegiatan pengenalan, diantaranya perkenalan pejabat struktural Universitas Pamulang, arahan kebijakan Universitas Pamulang, informasi akademik dan ketentuan umum Universitas Pamulang, serta kebijakan MBKM. Sosialisasi form IA sebagai implementasi program Kampus Merdeka, tutorial informasi sistem akademik, paparan bank-bank kerjasama dengan Universitas Pamulang, e-learning system, informasi Ormawa Expo. Adapun sesi dekan mengenai informasi penting dari para ketua program studi. Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Haji Mat Romli SHMM yang juga mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Pamulang memberikan laptop untuk mahasiswa baru penyandang disabilitas. Marcelina Raharjo, Yuda, dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Masih mengenai program pengenalan studi dan alma mater Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menggelar program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa reguler A dan CK pada 1 September 2022. Propesa reguler A dan CK berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Propesa digelar di 4 ruang berbeda, ruang auditorium, serbaguna, basement, dan ruang anggrek, dengan jumlah secara keseluruhan mencapai kurang lebih 9.000 mahasiswa. Program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa Universitas Pamulang diselenggarakan secara serentak seluruh program studi pada reguler A dan CK dan mengusung tema bersama Unpam semua orang bisa kuliah. Propesa dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono,
Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM, MMMSI, para wakil rektor, para dekan, serta para ketua program studi. Program pengenalan studi dan alma mater, diantaranya perkenalan pejabat struktural Universitas Pamulang, arahan kebijakan Universitas Pamulang, informasi akademik dan ketentuan umum Universitas Pamulang, serta kebijakan MBKM. Sosialisasi Form IA sebagai implementasi program Kampus Merdeka. Tutorial informasi sistem akademik, paparan bank-bank kerjasama dengan Universitas Pamulang, e-learning system, informasi Ormawa Expo. Adapun sesi dekan mengenai informasi penting dari para ketua program studi. Profesor reguler A dan CK turut dimeriahkan penampilan dari Elsa mahasiswa baru program studi manajemen S1 sekaligus izin untuk mengikuti karantina KDI. Serta penyerahan laptop untuk mahasiswa baru penyandang disabilitas. Marcelina Raharjo, Tio Sadewo, dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar Propesa bersama orang tua atau wali mahasiswa baru. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menggelar program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa pada 31 Agustus 2022. Propesa berlangsung di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Propesa dihadiri oleh 1.892 mahasiswa baru dengan orang tua atau wali mahasiswa. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menggelar program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa untuk mahasiswa baru dan orang tua atau wali. Stikes WDH Tangerang turut serta mengundang orang tua atau wali mahasiswa baru dalam program pengenalan studi dan alma mater. Orang tua atau wali mahasiswa baru diundang untuk mengikuti sosialisasi mengenai sistem pembelajaran, program praktik, hingga biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama menempuh pendidikan di Stikes WDH Tangerang.
Setelah sesi sosialisasi bersama orang tua atau wali mahasiswa baru, orang tua atau wali boleh meninggalkan ruang auditorium dan dilanjutkan dengan sosialisasi bersama mahasiswa baru. Pemateri pada Propesa terbagi menjadi 4 panel. Di antaranya, panel pertama mengenai pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Panel kedua mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Panel ketiga mengenai pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, dan lainnya. Panel keempat mengenai program kreativitas dan inovasi mahasiswa. Kita terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mempercayakan kepada kita, sampai kita sudah menerima mahasiswa itu sangat banyak. Di situ kita menilai bahwa kepercayaannya ini sangat luar biasa. Nah, kita mengajak orang tua supaya melihat betul-betul gedungnya, fasilitasnya, pengajarnya, dan biar lebih kenal dengan kita. Dan terutama juga mengetahui segala aktivitas yang akan dihadapi ke depan oleh putra-putrinya nanti. Gitu. Target setelah Propesa ini yang jelas kita membentuk tim di bagian kesehatan ini yang sangat solid, yang menjalankan program-program dari Kemendikbud ya, maupun dari pemerintah untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusan yang siap pakai, yang unggul, yang memang sesuai dengan visi misi kita. Marcelina Raharjo, Yuda, dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Sutomo menggelar program pengenalan studi dan alma mater pada 2 September 2022 di Jalan Raya Jakarta, kilometer 5 nomor 6, Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Propesa diselenggarakan demi mewujudkan pengenalan antara universitas dan mahasiswa baru. Program pengenalan studi dan alma mater atau Propesa adalah waktu di mana mahasiswa baru mengenal lebih jauh akademik dan kegiatan-kegiatan di dalam universitas yang mereka pilih. Universitas Sutomo dalam memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat sekitar mengundang mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 untuk hadir secara langsung di kampus Universitas Sutomo. Selain pengenalan akademik, Universitas Sutomo juga ingin 1.000 mahasiswa baru ini mengetahui bahwa gedung Universitas Sutomo sudah siap untuk digunakan perkuliahan tatap muka. Propesa dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Sutomo, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, beserta jajaran Wakil Rektor 1 hingga 4. Mereka menjelaskan bahwa mahasiswa baru Universitas Sutomo berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan biaya terjangkau Rp150.000 per bulan. Mereka sudah bisa mengenyam pendidikan tinggi. Bukan hanya layak tetapi juga mewah. Pengenalan sistem pembelajaran, pengenalan proses membayar biaya kuliah, pengenalan terhadap himpunan mahasiswa juga dilakukan dalam kegiatan Propesa tersebut. Universitas Sutomo tidak pernah menerapkan pengenalan terhadap mahasiswa baru dengan cara menyiksa atau membuat hal-hal aneh seperti perpeloncoan. Pengenalan mahasiswa terhadap universitas seharusnya bisa lebih mendidik dan memberikan kesan baik terhadap citra universitas dan pendidikan di perguruan tinggi. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Sutomo. Universitas Pamulang selenggarakan rapat pembinaan dosen selama 3 hari 27, 29, dan 30 Agustus 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Pamulang yang terletak di Kampus 2, Jalan Raya Puspitek, Buaran, Tangerang Selatan.
Rapat pembinaan dosen diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan menghadapi semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan dimulai dengan sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, sambutan Rektor Universitas Pamulang, kebijakan akademik dan pembelajaran oleh Wakil Rektor 1, Ubaid Al-Faruq MPD, kebijakan pengembangan SDM oleh Wakil Rektor 2, Dr. Subarto MPD. Terkait kemahasiswaan dan juga kealumnian oleh Wakil Rektor 3, Dr. M. Wildan SSMA. Bahwa kita harus menanamkan karakter kepada para mahasiswa agar terciptanya mahasiswa yang memiliki karakter positif dan dapat membanggakan bukan hanya program studi, tetapi Universitas Pamulang. Dan berikutnya adalah pemaparan prestasi kerjasama yang sudah dicapai oleh Universitas Pamulang yang dikemukakan oleh Dr. R.R. Dewi Anggraini SHMH. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, mengucapkan banyak terima kasih bagi dosen yang sudah menghadiri undangan rapat pembinaan guna perbaikan kualitas lembaga. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, harus bisa mensyukuri yang ada supaya tidak gelisah. Visi lembaga adalah untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang memiliki keterbatasan. Kegiatan rapat dosen ini juga memberikan hasil kepada seluruh program studi terkait kinerja para dosen program studi dan juga fakultas pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Di antaranya, dosen program studi akuntansi S1, Wiwik Hasbiahan SHIMA, mendapatkan pengukuhan sebagai dosen pengembang program studi level 2 terbaik. Dosen program studi ilmu hukum S1, Edi Mulyanto SHM Hum, mendapatkan pengukuhan sebagai dosen pengembang program studi level 1 terbaik. Program studi terbaik diperoleh oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Serta fakultas terbaik diraih oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Yayasan, Bapak Pimpinan Universitas, Pak Rektor, dan juga Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, juga dari tim LPM ya atas terpilihnya saya sebagai dosen terbaik, yang mana saya menjadi berpikir bagaimana saya harus mempertahankannya nanti kalau sudah memang benar-benar ini saya yang terbaik begitu ya. Jadi saat ini yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mempertahankannya dan apa program-program yang harus saya lakukan untuk fakultas UPPS maupun untuk prodi. Mungkin itu aja, semoga apa yang telah saya berikan kepada institusi ini bisa bermanfaat baik, dan juga mohon dukungannya dan kritik dan saran untuk bisa mengembangkan lagi prodi hukum dan fakultas hukum menjadi lebih baik. Hidup hukum. Di sini perasaan saya ya mendapatkan sesuatu yang mungkin di sini bagian dari yang terbaik gitu kan. Salah satunya mungkin agak terbeban gitu kan. Dengan adanya itu otomatis saya harus lebih lagi untuk meningkatkan apa yang saya harus saya lakukan untuk mengabdi di Unpam, untuk meningkatkan lagi di dalam hal tridharma, yaitu pengajaran atau pendidikan, yaitu dengan adanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Baik, terima kasih untuk universitas yang telah memberikan penghargaan pada kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini adalah tahun kedua keberhasilan kami, mudah-mudahan kita masih bisa mempertahankan di tahun-tahun ke depan. Ini adalah kinerja kami di tim pengembang fakultas, termasuk dukungan dari program studi pendidikan PPKN dan program studi pendidikan ekonomi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, insya Allah mudah-mudahan kita dapat mempertahankan prestasi ini ke depan. Tiusa Dewa dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang.
Universitas Pamulang dilantik LL Dikti Wilayah 4 sebagai konsorsium kerjasama internasional. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang ditetapkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten sebagai konsorsium kerjasama internasional di LL Dikti Wilayah 4 yang terpusat di Universitas Pamulang pada 1 September 2022. Acara yang dilaksanakan dari pukul 13 waktu Indonesia Barat berlangsung di Jalan Raya Puspitek, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, ruang telekonferensi lantai 9, Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, luring dan daring melalui forum diskusi virtual. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari berbagai lembaga, di antaranya universitas, institusi, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik yang berjumlah 98 perguruan tinggi. Selain presentation and talk and the inauguration of Universitas Pamulang as the Consortium of International Cooperation, kegiatan ini juga menghadirkan pembicara dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan tema Education USA with the US Embassy Team Teleconference Room. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Dilanjutkan dengan laporan kegiatan kerjasama Universitas Pamulang oleh Dr. R.R. Dewi Anggreni SHMH. Hadir juga Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, dan juga Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI untuk memberikan sambutan. Dr. M. Samsuri SPDMT, selaku Ketua LL Dikti Wilayah 4, juga hadir dan memberikan pengarahan, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Pamulang yang telah bersedia menjadi Consortium of International Cooperation. Penandatanganan dan penyerahan pun dilakukan baik dari Universitas Pamulang maupun Ambassador of the United States to the Republic of Indonesia yang diwakilkan oleh Miss Mary Trikup. Tentunya dengan kerjasama ini diharapkan secara umum LL Dikti Wilayah 4, secara khusus Universitas Pamulang dapat dengan lancar dan sukses di kancah internasional. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan Recognition of Current Competency atau RCC pada 29 dan 30 Agustus 2022. RCC yang diikuti oleh asesor Universitas Pamulang tersebut berlangsung di ruang serbaguna lantai 8 Gedung B, Kampus 2 Universitas Pamulang. RCC ini bertujuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi para asesor di lingkungan LSP Universitas Pamulang.
Kegiatan yang diselenggarakan dari pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat ini berjalan dengan arahan langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, Master Asesor BNSP, dan Ketua LSP Universitas Pamulang. Kegiatan RCC ini berisi pelatihan atau upgrading seputar kompetensi asesmen kompetensi. Setelah kegiatan, para asesor LSP Universitas Pamulang diuji ulang kemampuannya dalam menyusun instrumen asesmen sertifikasi. Materi-materi yang disampaikan oleh BNSP seputar kebijakan seperti sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, sistem standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia, skema sertifikasi kompetensi kerja, dan prosedur proses sertifikasi kompetensi kerja. Selama 2 hari, acara akan berpusat pada pelatihan atau praktik yang dilakukan oleh puluhan asesor dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen, pendekatan asesmen, mempersiapkan rencana asesmen, dan mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Hari ini kami membuka RCC untuk asesor kompetensi sekitar 40 orang Mas ya. 40 orang yang memang sudah jatuh tempo per 3 tahun. Dan itu tentu sudah diperiksa oleh BNSP, setiap asesor minimal setahun nguji 2 kali. Berarti kalau 3 tahun 6 kali. Kalau di Unpam, saya yakin karena masnya 20.000, per bulannya itu 1.000 orang yang di. Jadi kalau per 3 tahun itu insya Allah, kalau Unpam menyiapkan SDM-nya yang bagus, barangkali juga perlu ikut serta dalam pengembangan SDM, yaitu ikut pelatihan Master Asesor Bapak. Pelatihan Master Asesor itu minimal 20 kali penugasan, dan pernah mengembangkan MUK perangkat. Jadi sebenarnya LSP ini ada 2 kegiatan besar. Pertama adalah kegiatan pelatihan asesor baru yang berjumlah 66 minggu yang lalu, tanggal 22 sampai 26 Agustus. Dan hari ini dilanjutkan sesi kedua, acara kedua, yaitu pembekalan peningkatan kompetensi terkait asesor-asesor yang akan jatuh tempo. Sehingga mereka harus diperpanjang sertifikat asesornya. Nah, di dalam memperpanjang sertifikat asesor ini maka perlu adanya proses uji kembali. Nah, saat ini calon asesor yang akan diuji ada sebanyak 40 asesor, dan tentunya ini saya sangat berharap dan terima kasih sekali ya, karena kesempatan dari yayasan memberikan kesempatan, kemudian juga BNSP concern datang menghadiri dan membuka acara RCC ini. Ya, tentunya harapan terakhir adalah para peserta RCC ya seluruhnya kompeten, sehingga asesor yang ada di seluruh LSP Unpam itu menjadi kuat dan profesional dan berkualitas. Tiusa Dewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai recognition of current competency sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur